Sobat ASN, selamat datang di podcast kelompok 4 sub 1. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang tiap hari kita lihat di bener kantor. Udah masuk ke hati dan tindakan belum nih? Yap, kita bakal bedah core value ASN berakhlak, tapi hari ini kita nggak mau teoritis. Di sini udah ada rekan Erwin, Pratama. Halo. Ada Fahreja Rofiki. Ada Muhammad Aflah Yahya. Dan Cindy Aulia Febriani. Oke, akhir-akhir ini masyarakat makin kritis nih sama pelayanan publik. Viral dikit langsung masuk medsos. Menurut kalian, jujur ya, tantangan terbesar kita dalam menerapkan nilai berorientasi pada pelayanan sama akuntabel itu gimana sih? Silakan nih, siapa dulu yang mau bicara? Oke, makasih ya Mas Muhammad Aulia Rahman atas pembukaannya tadi. Jadi ini dari kacamata saya ya, tantangannya itu ekspektasi masyarakat makin tinggi karena terbiasa sama layanan swasta yang serba instan. Nah, kadang-kadang demi berorientasi pelayanan yang cepat, kita itu tergoda buat nerobos SOP, padahal di sisi lain kita diikat sama nilai akuntabel. Semua harus bisa dipertanggungjawabkan administratifnya. Ini sih menurut saya yang sering bikin dilema. Nah, setuju banget sih sama Mas Erwin ini. Saya mau nambahin, kadang di lapangan, masyarakat itu gak mau tahu soal proses birokrasi kita. Maunya beres, tapi kalau melanggar SOP demi kata cepat, pas ada pemeriksaan, kita yang kena, karena gak akuntabel. Jadi menurut saya, solusinya bukan nerobos aturan, tapi aturannya yang harus kita pangkas lewat digitalisasi. Betul. Dan digitalisasi itu betul nilai kolaboratif. Gak cuma satu divisi yang melek teknologi. Kita harus kerjasama dengan tim humas buat sosialisasi ke masyarakat. Jadi pelayanan akuntabel itu produk dari kolaborasi yang sulit, bukan kerja individu. Wah, menarik nih. Berarti melayani itu nggak asal cepat ya, tapi harus aman secara hukum dan sistemnya. Nah, iya ngomongin dong. soal digitalisasi yang dibilang rekan tadi, ini kan butuh SDM yang kompeten. Tapi masalahnya di kantor kan nggak semua generasi sama. Ada senior, ada junior. Gimana kita menjaga nilai harmonis sambil tetap menuntut semua orang itu untuk kompeten? Ini seru sih. Saya ngerasain banget kadang yang muda-muda ini gregetan kalau ada sistem baru tapi senior lambat belajarnya. Tapi disinilah nilai harmonisnya. Kompeten itu bukan cuma buat diri sendiri, tapi gimana kita membantu orang lain belajar. Yang muda jangan menggurui, yang senior juga harus membuka diri. Betul, kata Aflah. Saling menghargai latar belakang itu kunci. Jangan sampai karena urusan teknologi lingkungan kerja jadi dingin atau kubu-kubuan. Kalau suasananya harmonis, mau sekutu apapun sistem baru, proses transfer ilmu atau sharing knowledge, itu bakal berjalan demi alami banget. Kita yang muda bimbing teknologi yang senior bimbing kita soal pengalaman hidup dan kebiasaan birokrasi. Iya, dan itu bentuk nyata dari nilai adaptif juga kan. Adaptif itu bukan cuma instansinya yang beli aplikasi, tapi orang-orang di dalamnya yang mau berubah bareng, gak peduli berapa usianya, mau muda ataupun tua. Mantap, berarti harmonis itu bukan berarti nggak ada konflik ya, tapi bagaimana kita menyikapi perbedaan kompetensi, jadi kolaborasi. Nah, sekarang saya mau lempar isu yang agak sensitif nih, soal nilai loyal. Zaman dulu, loyal itu sering diartikan asal bapak senang gitu kan, atau harus nurut apa kata pimpinan, bahkan kalau itu salah. Kalau sekarang loyal yang sesuai berakhlak itu garis batasnya gimana nih? Ini batasnya tegas sih ya. Loyal dan berakhlak itu urutannya jelas, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah. Jadi loyalitas tertinggi kita itu kepada negara dan aturan. Kalau pimpinan kita sesuatu yang melanggar hukum, bentuk loyalitas kita justru menyiapkan beliau dengan santun, bukan malah diiyakan. Gitu sih. Sepakat dengan rekan Cindy. Kalau kita mengiyakan hal yang salah, itu namanya menjerumuskan pimpinan dan merusak nama baik instansi. Padahal panduan perilaku loyal itu salah satunya adalah menjaga nama baik utama SN, pimpinan, instansi, dan negara. Jadi mengingatkan pimpinan demi kebaikan instansi itu justru tindakan yang sangat loyal.
Dan untuk berani mengingatkan dengan santun itu, kita butuh lingkungan kerja yang harmonis. Kalau hubungan kerjanya kaku, staf pasti takut. Tapi kalau harmonis, komunikasi dua arah dari bawah ke atas itu bisa mengalir enak demi kebaikan organisasi. Dan jangan lupa, di era digital ini, nilai loyal juga diuji lewat people kita di media sosial. Menjaga nama baik instansi berarti kita gak ikut-ikutan nge-tweet atau bikin konten yang menyudutkan institusi atau menyebarkan hoax. Kita harus jadi filter informasi. Luar biasa nih. Berarti semua nilai dari berorientasi pelayanan sampai loyal itu kayak rantai yang nggak bisa diputus ya. Nah, sebagai penutup diskusi, menurut kalian apa satu langkah konkret terkecil yang bisa kita lakuin besok di kantor buat nunjukin kalau kita ini ASN yang adaptif dan kolaboratif? Kalau dari saya sih bilang dari dulu juga caranya begini, ngapain diubah? Besok pagi yuk kita terbuka sama ide baru dari siapapun, bahkan dari anak magang sekalipun. Itu langkah awal menjadi adaptif. Kalau saya sih besok pagi pas mulai kerja nih, coba main nih ke sesi lain. Saya nanya, ada yang bisa aku bantu atau enggak? Atau yang kerja samain bareng ya minggu ini gitu. Ya harus menurunkan ego sektoral gitu, kayak mulai buka ruang kolaboratif dari hal-hal kecil. Ya, betul banget apa yang disampaikan sama Mas Afla sama Mbak Cinti tadi. Tapi harus sedikit tambahan kecil. Mari kita mulai dari diri sendiri untuk akuntabel sama waktu. Masuk kantor tepat waktu, nggak telat, kerja efisien. Jadi pas pulang kita tahu hari ini kita tuh udah maksimal dalam melayani bangsa. Saya ingin menambahkan sedikit, memang itu benar. Dan juga kita harus melakukan semua itu dengan senyuman yang tulus demi pelayanan terbaik. Wah, luar biasa nih untuk obrolan hari ini. Sobat ASN, kita udah dengar bareng ya, ternyata berakhlak itu bukan cuma hafalan buat tes atau pajangan di dinding. Nilai-nilai ini saling mengikat, kita nggak bisa kompeten kalau nggak adaptif. Kita nggak bisa kolaboratif kalau nggak harmonis. Dan kita juga nggak bisa melayani dengan baik kalau kita nggak akuntabel dan loyal. Terima kasih banyak nih rekan-rekan narasumber atas diskusinya yang hidup banget nih hari ini. Semoga obrolan singkat ini bisa membawa manfaat dan menyalakan semangat perubahan di kantor masing-masing. Saya Muhammad Aulia Rahman dan seluruh narasumber izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mas moderator. Thank you. Terima kasih rekan-rekan.